sibuk dengan urusan dunia. Ya, yang kuliah mungkin sudah sibuk dengan tugasnya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam kajian Ramadan untuk membahas materi tentang manajemen waktu. Seperti kita ketahui bersama, Rasulullah meriwayatkan hadis tentang waktu ini ada pada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis ini mengingatkan kita tentang pentingnya waktu dan ajakan Rasulullah supaya tidak menyia-nyiakan. Di dalam Quran ya, di surat Al-Furqan ayat 62, Allah pun berfirman, "Wa huwal ladzi ja'alal laila wan nahara khilfatan lima arada ayyadzakkara aw arada syukura." Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur. Begitu juga mungkin dengan ayat-ayat yang lain ya. Allah banyak bersumpah dengan waktu, seperti di surat Ad-Duha, Al-Lail, Al-Fajr. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Dan yang terjadi setelah waktu terlewat adalah penyesalan. Misalnya ketika bangun terlambat ya, akhirnya jadi terlambat kuliah, atau telat datang ke suatu acara, atau bahkan sampai ketinggalan naik kereta atau pesawat, ya, dan lain-lain ya. Ketika terjadi, yang ada ya tadi penyesalan. Nah, supaya kita bisa memanage waktu dengan baik, ya, dengan lebih baik, kita harus pahami bahwa waktu itu ada beberapa karakteristik ya, ciri yang harus kita ingat. Ya, pertama, waktu itu cepat habis, kemudian tidak akan kembali dan tidak akan mungkin dapat digantikan, ya, tidak bisa diundo. Dan waktu itu adalah modal terbaik manusia untuk hidup di dunia. Jadi kita punya modal yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin supaya kita tidak merugi. Oleh karena itu, penuhi kewajiban kita terhadap waktu. Apa saja kewajiban kita terhadap waktu itu? Yang pertama adalah bersemangat memanfaatkan waktu. Dengan ayat-ayat tadi atau dengan hadis tadi, kita punya semangat nih untuk memanfaatkan waktu. Dan kemudian pergunakan waktu kosong, ya, tidak ada waktu luang, ya, yang kita isi dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, karena tadi sudah disebutkan di awal di hadis riwayat Bukhari, jangan tertipu dengan kesehatan dan waktu luang. Ya, kemudian yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya, atau mungkin sering kita dengar ya di surat Al-Maidah ayat 48, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebajikan. Atau di surat Al-Hadid ayat 21, berlomba-lomba mendapatkan ampunan Allah. Keempat, mengambil pelajaran dari hari yang lalu. Di surat Al-Imran ayat 190, kemudian surat An-Nur ayat 44, hampir sama ya isinya. Di dalam pergantian siang dan malam itu menjadi tanda bukti kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal sehat, bagi orang-orang yang berpikir. Ya. Kemudian yang kelima, kewajiban kita terhadap waktu adalah mengatur waktu. Allah menyukai amal yang continue walaupun sedikit, ya, sehingga kita mengatur waktu dengan
punya targetan, punya agenda harian, kegiatan, supaya waktu kita terisi dengan baik. Kemudian yang keenam, merelevansikan waktu dengan amal. Maksudnya seperti apa? Di ada amal-amal yang memang ada waktu-waktunya, gitu ya. Kita harus relevansikan gitu ya waktu kita dengan amal tersebut. Misalnya seperti di surat An-Nisa ayat 103 ya, mengenai sholat yang disebutkan bahwa sholat itu ada waktu-waktunya. Ya, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 185 ya tentang berpuasa yang seperti kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 197 tentang berhaji. Ya, dan mungkin ada lagi dalil-dalil yang lain di dalam Al-Qur'an maupun di hadis tentang amal-amal yang ada kaitannya dengan waktu. Dan yang ketujuh, memperhatikan waktu-waktu yang utama. Ya, contohnya nih di beberapa surat itu ada yang menyebutkan tentang sholat malam atau sholat tahajud di surat Al-Isra ayat 79, kemudian di surat Al-Insan ayat 25 sampai 26, kemudian di surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 ya. Hampir sama gitu ya isinya. Kita ambil contoh yang surat Al-Isra ayat 79 ya. Di situ disebutkan tentang sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabsa'aka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu amalan atau tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, Masya Allah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa waktu itu sangat berharga sekali, gitu ya. Ada kewajiban kita terhadap waktu, sehingga yang perlu kita lakukan adalah membuat manajemen, ya, memanage waktu kita dengan baik. Dengan seperti apa? Ya, pertama jangan biarkan ada waktu kosong, gitu ya. Buat manajemen waktu di mana jangan ada waktu yang menganggur. Isilah semua waktu-waktumu dengan amal soleh. Jangan biarkan berlalu tanpa sebuah amalan. Ya, Allah berfirman di surat Al-Insyirah ayat 7 ya. Apabila kamu telah selesai dari suatu amalan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh amalan yang lain. Kemudian, membiasakan diri bangun lebih pagi dan tidur lebih awal. Ya, tidak bergadang berlebihan. Ya, supaya bisa bangun di pagi hari. Karena di pagi hari itu ada keberkahan. Ya, Rasul mendoakan kita ya ada di hadis riwayat Tabrani. Rasul mendoakan kita, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi mereka. Ya, kemudian waktu pagi juga pintu rezeki itu dibuka. Ya, di hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun dua malaikat. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya, sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Kemudian mungkin kita juga sering dengar di hadis yang lain ya, hadis Tirmizi, bagaimana setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Rasulullah bersabda, setan mengikat 3 ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Setan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, malam masih panjang, maka tidurlah. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu, maka lepaslah tali yang kedua. Dan jika dia mendirikan salat, lepaslah satu tali ikatan. Dan pagi harinya ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram. Namun, bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia menjadi merasa malas. Kemudian yang selanjutnya kita manajemen waktu kita supaya tidak ada menunda-nunda, gitu ya, tidak lalai terhadap waktu ya. Karena kelalaian itu ada disebutkan di surat Ar-Rum ayat 7 ya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya, misalnya terhadap waktu sholat. Banyak orang-orang yang sering menunda-nunda. Padahal kita sering dengar ya ayat ini ya, Al-Ma'un ayat 4 sampai 5.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Siapa orang yang lalai terhadap salat itu? Yaitu orang yang mendahulukan urusan dunia atas urusan akhiratnya. Atau mungkin kita sering lalai di pagi hari, sibuk dengan urusan dunia. Ya, yang kuliah mungkin sudah sibuk dengan tugasnya, gitu ya. Yang ibu-ibu mungkin sibuk dengan masaknya, gitu ya. Tidak memulai hari dengan tilawah Quran. Padahal tilawah Al-Quran, terlebih jika diniati untuk dibaca dengan penuh penghayatan, perenungan, dan kesiapan hati mengikuti dan mengamalkan kandungannya, hal ini akan sangat membantu otak kita, hati kita lebih siap untuk menyudahi subuh dengan kebaikan. Ada ilmu dan spirit iman yang lebih hidup di situ. Ikhwan akhwat, rahimakumullah, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Maka dari itu, pergunakanlah waktu sebaik mungkin, lakukanlah manajemen waktu dengan baik, catat dan buat agenda harian, sehingga kita bisa melakukan amalan yang terbaik setiap harinya. Begitu juga bulan Ramadan ini kita dapat jadikan latihan untuk bisa mengatur waktu sebaik-baiknya di bulan berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.